pemirsa KAILI TV, kembali lagi bersama saya Windy Kartika. Saat ini saya sedang berada di Taman Nasional di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur. Namun saat ini kami tidak bisa masuk ke dalam dikarenakan pintu dari akses untuk masuk ke dalam taman tersebut dikunci. Seperti yang kita ketahui, Bundaran Taman Nasional merupakan bundaran tertua di jantung kota Palu. Meskipun demikian, seperti yang banyak kita ketahui bahwa proses pembuatan dari taman tersebut tak kunjung juga selesai. PT Midi Utama Indonesia atau yang dikenal sebagai Alfa Midi adalah perusahaan utama yang mempelopori proses pembuatan dari Taman Nasional tersebut. Dan juga PT Sarana Lingkar Persada adalah perusahaan kontraktor yang melakukan pengerjaan untuk proyek tersebut. Proses pembuatan proyek Taman Nasional ini mulai dikerjakan pada bulan Maret 2020 dan harus diselesaikan pada bulan September 2020. Namun hingga saat ini proses pengerjaan dari taman tersebut tak kunjung juga selesai. Proyek yang disebut revitalisasi Taman Nasional Kota Palu ini dalam proses pembuatannya disiapkan dana sebesar 4,8 miliar. Namun meskipun dana yang disediakan begitu banyak, tak menjamin bahwa proses pengerjaan untuk proyek ini dapat selesai dengan tepat waktu. Oke, baik pemirsa, seperti yang kita lihat saat ini bahwa taman tersebut masih dikelilingi oleh pagar-pagar dari seng seperti ini. Dan untuk situasi di dalam tamannya sendiri masih sangat berantakan dan belum tertata dengan rapi. Di beberapa sudut taman terdapat gundukan-gundukan tanah dan ada beberapa pepohonan yang sudah ditanam di dalam taman tersebut. Lantas, apakah yang menjadi alasan Taman Nasional Pahlawan tersebut tidak selesai dengan tepat waktu? Dana CSR dari perusahaan Alfa Midi di Kota Palu, ya sesungguhnya ini kan pada tingkat permasalahan penggunaan. Kita di fraksi Partai Keadilan Sejahtera pada dasarnya juga bersepakat dengan usulan teman-teman yang lain bahwa karena di tengah kita dirundung masalah pasca bencana belum selesai, terus kemudian pandemi COVID-19
COVID-19 juga yang belum berakhir, ya seyogianya dana-dana dari pihak ketiga itu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Ya, karena memang pada dasarnya pembuatan Perda CSR di Kota Palu kan sungguhnya juga adalah bagaimana pihak ketiga itu berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Nah, kalau kemudian yang dilakukan oleh wali kota Pak Hidayat dengan pembangunan ataupun renovasi Taman Nasional yang ada di Bundaran Hasanuddin, tentunya juga tidak salah ya. Cuma ya penting untuk kemudian dilakukan evaluasi karena terkait dengan proses penataan kota yang hari ini oleh banyak masyarakat sampaikan bahwa itu terbengkalai. Nah, proyek yang kemudian diambil dari dana partisipasi perusahaan Alfamidi ya hari ini kemudian progresnya masih sangat minim, belum setengahnya lah kalau kita lihat. Nah, ini akan memberikan dampak sesungguhnya kepada yang lain. Sementara dalam setiap pembahasan anggaran itu betapa banyak ya OPD yang kemudian penting untuk mendapatkan stimulan dari pihak-pihak ketiga. Ya, contoh misalnya dari pemadam kebakaran, APD itu alat pelindung diri ya para tenaga pemadam kebakaran itu masih kekurangan. Nah, ini kan juga ya dari sisi kemanusiaan kita tidak boleh membiarkan hal ini yang terjadi. Ya, petugas pemadam kebakaran yang kemudian bertaruh dengan nyawa itu pada saat yang sama pemerintah kota tidak bisa menghadirkan itu alat pelindung diri yang sesuai dengan standar. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Untuk itu saya pamit undur diri. Saya Windy Kartika melaporkan langsung untuk Kaili TV. Terima kasih pemirsa Kaili TV yang setia menonton berita-berita seputar Kota Palu. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share.